Selanjutnya, kau, anakmu, Irwan. Lanjut laki-laki itu. Cengkraman di setir itu menguat. Mata hitamnya yang tajam melihat ke depan, serat dengan emosi. Di sebuah perumahan yang lumayan bagus, Elena mengendarai mobilnya sambil melihat ke sana kemari. Wanita itu tersenyum ketika mendapati alamat yang dia cari. Wanita itu lantas memarkir mobilnya di halaman rumah tanpa pagar itu. Mbak Elena, silahkan masuk, sambut seseorang laki-laki dengan kunciran di belakang kepala. Apa Mas sudah dapat kabar soal perempuan itu? Tanya Elena seraya duduk di sofa. Laki-laki itu menggeleng, dia kemudian mengambil map dari atas meja kerja yang ada di ujung ruangan dan memberikannya pada Elena. Hanya informasi kecil semasa SMK, dia termasuk siswi cerdas dan rajin, dapat beasiswa ke London, dan ya, hanya itu. Elena mendesah. Wanita itu menipiskan bibir dan membuka map itu. Mas Yono, apa Mas lihat berita soal Trisa baru-baru ini? Ya, dia jadi tambah terkenal. Dia layak diacungi jempol karena keberaniannya melawan diskriminasi, dan dia juga sangat pintar menghadapi wartawan dengan jawaban cerdasnya. Tidak seperti selebriti atau sosialita lain yang hanya sibuk cari sensasi dengan memotret makanan, kemewahan, dan sebagainya untuk dikenal. Dia menggunakan idealismenya untuk membentuk penggemar. Mas Yono, Anda menyindir saya? Ketus Elena dengan mata memicing tajam. Laki-laki berusia 40 tahunan itu menaikkan alisnya. Ia terkekeh mendengar ucapan Elena. Wah, saya tidak bermaksud seperti itu, Mbak. Sudahlah, aku kesini mau kasih Mas bahan berita. Yono memperbaiki duduknya. Dia memfokuskan perhatiannya pada wanita di hadapannya itu. Gini, Mas perhatikan nggak kalau dia itu kelihatan sensitif soal kanker, wig, dan sebagainya. Aku jadi curiga, jangan-jangan Trisa itu sakit kanker dan kehilangan rambutnya. Rambut yang dia pakai itu rambut palsu, bisa jadi rambut tanam makanya kelihatan tebal dan bagus. Lalu wajah dan tubuhnya, apa mungkin itu hasil operasi plastik? Yono mengerutkan alisnya, ia tanpa berpikir. Mungkin saja, karena itu tidak ada yang bisa mengenal siapa dia. Elena mengangguk. Itu dia. Jadi Mas Yono, apa Mas bisa menyelidiki lagi? Soal uang jangan khawatir, teman saya akan segera mentransfer. Baiklah, akan saya coba. Di kantor Sans Media. Brak, kurang ajar. Pak, mohon tenang Pak. Ingat darah tinggi Bapak, ujar asisten pribadi Irwan itu memperingati. Kau? Apa saja yang kau lakukan sampai foto itu bisa beredar begitu saja? Hah? Amuk Irwan. Dada laki-laki itu naik turun dengan cepat. Wajahnya memerah dan terlihat garang. Laki-laki itu bahkan membiarkan mulutnya terbuka untuk membantunya bernapas. Maaf Pak. Maaf. Keluar. Kau dipecat. Usir Irwan dengan matanya yang menyala. Pak, beri saya kesempatan Pak. Tolong Pak, istri saya mau melahirkan. Saya keluar. Memangnya kamu siapa aku? Sampai minta aku peduli soal istrimu. Keluar. Usir Irwan tanpa belas kasih. Pria malang, asisten pribadi Irwan yang sudah bekerja membantunya selama 10 tahun terpaksa meninggalkan ruangan atasannya. Brengsek. Kantor yang biasanya rapi sekarang tidak, ubahnya seperti kamar terbengkalai. Semua barang-barang berserakan di mana-mana. Kertas-kertas dan pecahan gelas serta keramik terlihat di sekeliling meja kerja Irwan. Sesaat kemudian, siulan Irwan mengagetkan Xianli yang sedang berjemur di pinggir kolam renang pagi itu. Wanita dengan tubuh aduhai itu terlihat seksi dengan balutan bikini hitamnya. Xianli lantas membuka kacamata hitamnya dan menghujam Irwan dengan tatapannya. Kenapa Paman datang ke sini? Irwan mendudukkan dirinya di salah satu kursi santai untuk berjemur dan memandang kolam renang yang jernih di sisinya. Aku perlu bicara dengan Erik.
Ada apa lagi? Irwan kembali melihat Xianli, lalu memberikan sebuah map pada wanita itu. Erik menarik investasinya dari Sans Media, dan ayahmu sepertinya akan menutup Lee Corp di sini. Apa? Seru Xianli kaget. Ia membuka map itu dan membacanya dengan alis menyatu. Tapi kenapa bisa begini? Ini tidak mungkin. Paman, Tante Mary tidak akan mengizinkan ini. Irwan mengeluarkan desahan berat lalu membaringkan dirinya di kursi longgar itu. Kamu sudah baca sendiri email dari The Royal dan ayahmu? Paman, kalau soal investasi Erik di Sans Media, aku bisa paham. Pasti Erik melakukannya tanpa koordinasi dengan Tante Mary. Tapi kalau papaku, itu sangat tidak mungkin. Apa alasannya? Entahlah, aku juga bingung. Alasannya apa? Makanya aku datang ke sini, desah Irwan. Xianli berdiri dan memakai jubah mandinya. Wanita itu mengambil map lalu melihat Irwan. Aku akan tanyakan papa soal ini. Dan paman, sebaiknya paman yang bicara dengan Erik. Irwan melihat Xianli dan mengangguk. Apa kamu dan Erik benar batal bertunangan? Kalau benar, kamu jangan buat kisruh. Jangan ramai sampai perang di media. Tidak bagus buat image-mu. Membatalkan pernikahan? Tidak akan semudah itu, paman. Aku, Xianli, tidak akan pernah setuju. Aku tidak akan pernah membiarkan mereka bahagia. Irwan menutup matanya dan tersenyum. Aku tunggu kabar darimu. Ada apa kamu memanggilku kemari? Xianli menipiskan bibirnya dan memanggil pelayan. Hot black coffee untuk nona ini, ujar Xianli. Tidak usah, berikan aku coklat panas. Aku ingin tidur lelap malam ini, tolak Elena. Pelayan itu melihat ragu pada Xianli menunggu konfirmasi wanita itu. Elena mencabik. Wah, apa ini restoranmu? Kenapa pelayan patuhnya sama kamu? Tanya Elena seraya mengedarkan pandangannya ke sekeliling restoran itu. Kembali ke topik, katakan padaku, apakah punya berita baru soal Jalang itu? Tanya Xianli, mengalihkan pembicaraan. Aku sama mama curiga kalau Teresa itu antara sakit kanker dan operasi plastik. Kamu tahu sendiri kan, dia kelihatan tersinggung banget soal keputusan BL. Masa hanya gara-gara kebijakan itu, dia langsung mengundurkan diri tanpa izin dari atasan? Xianli melebarkan matanya. Wanita itu menajamkan telinganya mendengar perkataan Elena. Aku juga merasa aneh dengan itu. Elena mengangguk. Wanita itu mencondongkan tubuhnya agar bisa mendekat dengan Xianli yang duduk berseberangan dengannya. Karena itu, aku sama mama curiga. Apalagi kamu ingat kan soal riwayat hidupnya yang tidak bisa ditemukan? Karena itu, aku dan mama yakin kalau Teresa itu adalah nama palsu setelah dia operasi plastik. Dia mengubah bentuk badan dan wajahnya plus melakukan tanam rambut. Jadi sejatinya dia dulu tidak seperti ini. Maksudnya kita tidak bisa cari tahu soal dia. Plus itu alasan dia tidak pernah pamer foto orang tua atau keluarganya yang lain. Dia takut ketahuan seperti apa dia dulu, urai Elena. Jadi kalau kamu memang mau melanjutkan menyelidiki ini, kamu harus siapkan uangnya. Orangku sudah siap cari tahu, lanjut Elena. Xianli melipat erat bibirnya. Dia menatap Elena bingung. Matanya melihat ke sana kemari, tenggorokannya terlihat naik turun menelan saliva. Elena mengerutkan alis melihat warna muka Xianli yang terlihat cemas. Ada apa? Tanya Elena. Sebuah senyum tipis Xianli lemparkan pada Elena, diikuti gelengan kepala. Elena mendesah. Wanita itu lantas melenggungkan bibirnya dan memberikan sorot teduh pada sepupunya itu. Li, kamu sangat mencintai Erik kan? Kamu mencintainya sejak kalian sama-sama di bangku kuliah. Kamu dan Erik adalah pasangan yang sangat cocok. Kalian berdua berasal dari universitas yang sama. Jadi status sosial yang tidak jauh berbeda.
Li, ingatlah, kamu sudah tidak lagi muda. Ini saatnya kamu membangun rumah tangga. Kalian sudah bertunangan. Kamu harus mencabut duri itu dari dagingmu. Kebahagiaan itu harus dikejar dan dipertahankan. Xianli menatap lekat Elena. Dia bergeming merenung dan meresapi nasihat putri dari tantenya itu. Sementara itu Riana, Erik, dan Evan saling memeluk di sofa santai yang ada di teras belakang rumah, bermandi sinar matahari. Ketiganya mengurai rencana yang hendak mereka bangun bersama. Mom, Dad, kalau begitu kita tetap akan kembali ke London? Tanya Evan. No. Evan dan Erik seketika melihat wanita yang berada di tengah mereka itu. Kenapa? Di sana rumah kita? Tanya Erik dengan alis menyatu. Iya, Mom. Kenapa? Timpal Evan menyetujui. Riana tersenyum dan sedikit mengeratkan pelukannya pada Evan. Karena Mami belum selesai, banyak yang harus aku lakukan. Pok, kita ke Indonesia sekarang juga? Intonasi suara Lady Hanwil yang tinggi mengejutkan sang asisten yang berdiri tegak di depan mejanya. Koran yang ia lempar kasar ke meja masih menjadi perhatian dari ibunda Erik itu. Tulisan besar dan foto putrinya di sana menjadi pemicu amarahnya. Tapi madam, besok ada meeting dengan Petrol Universal. Lady Hanwil melihat asistennya itu beberapa saat lalu mengeluarkan desahan kesal. Wanita itu menghempaskan bokongnya ke kursi kebesarannya dan meraup wajahnya. Apa Max datang sendiri atau dengan Gray juga? Max adalah kakak tiri Xianli, General Manager Petrol Universal. Sendirian, madam? Lady Hanwil menyandarkan punggungnya, lalu memutar kursinya membelakangi sang asisten. Max sangat berbeda dengan Gray. Pastikan selama di sini kau tidak membuat kesalahan. Titah ibunda Erik itu. Gray adalah ayah Xianli. Baik, madam. Jadi soal ke Indonesia, Lady Hanwil memutar kembali kursinya. Ia kemudian menatap foto dirinya dan Erik, juga Amanda, alias Alicia, adik Erik, yang ada di atas meja kerjanya dengan sorot mata datar. Suruh Erik pulang, katakan, Alicia kritis. Jakarta, Indonesia. Riana terlihat sibuk di kantornya. Persiapan untuk acara MPW mulai ia persiapkan. Beberapa telepon dari media yang memintanya wawancara, ia serahkan kepada Nisa untuk menjawab dan mengurus. Ponsel yang ia letakkan di mejanya berdering. Melihat nama yang tertera di layar, Riana segera meraih dan menggeser tombol hijaunya. Ana, apa yang kau pikirkan? Kenapa kau kembali kepada Erik? Apa masih kurang semua yang ia lakukan kepadamu, ha? Baru saja Riana hendak menyapa, tapi suara amukan di seberang sudah lebih dulu menyambutnya, hingga dia harus menjauhkan ponsel itu dari telinganya. Pokoknya, aku gak setuju kamu balikan lagi sama laki-laki brengsek itu. Apa kamu lupa? Demi melahirkan bayinya, kamu hampir saja meregang nyawa. Tapi apa? Dia peduli? Enggak. Selama kalian menikah, apa pernah dia kasih kamu perhatian walau sebentar saja? Hah? Apa kamu lupa semua itu, Ana? Ana, tolong, aku mohon padamu. Aku tidak ingin kehilangan kamu, An. Kamu sudah seperti kakakku sendiri. Aku mohon. Aku sudah kehilangan orang tuaku. Aku tidak ingin kehilangan kamu lagi, An. Riana mengulut pangkal hidungnya. Ia sudah menduga berita soal Erik dan dirinya pasti sampai ke telinga sahabatnya itu. Id, dengarkan aku dulu. Dengarkan apa lagi? Kamu sampai pingsan dirawat di rumah sakit, itu semua karena dia kan? Iya kan? Tegas Ida lagi di telepon. Suaranya terdengar serak, hingga suaranya tidak begitu jelas di akhir kalimat. Riana mengerti rasa khawatir yang Ida rasakan. Ia juga pernah merasakan yang sama ketika Sita hendak kembali kepada Dilan, padahal laki-laki itu sudah menyakiti begitu dalam. Id, aku tahu kamu mengkhawatirkan aku, tapi aku ingin mengecap sedikit saja kebahagiaan.
Tapi jangan Erik, An. Aku mohon. Aku akan mengenalkanmu dengan teman Andre. Dia memang tidak sekaya Erik, tapi seandainya aku bisa mengatur hatiku dan menetapkan siapa yang harus aku cintai, aku akan melakukannya.